Oke, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Om Lubis. Kali ini teman-teman di hadapan kita udah kelihatan nih teman-teman, sesuatu yang berantakan. Nah, ini adalah kipas angin dari Seikai seri COF 1651 teman-teman. Kipas angin ini sebetulnya sudah lama kita gunakan teman-teman, dan usianya ini sudah lebih dari 10 tahun. Fan ini teman-teman itu sudah rusak kurang lebih sekitar 3 tahun tidak bisa digunakan teman-teman. Jadi sebetulnya sayang kalau dibuang teman-teman. Nah, kenapa COF 1651 dari Seikai ini sayang kalau kita buang? Itu build quality-nya cukup bagus teman-teman. Jadi blade-nya ini, baling-balingnya ini itu terbuat dari metal. Kemudian jenis dinamo yang digunakan juga tergolong tenaganya besar teman-teman. Nah, itu yang membuatnya kita sayang untuk menggantinya dengan fan yang keluaran sekarang teman-teman. Walaupun COF dari Seikai ini 1651 ini masih diproduksi sampai hari ini atau masih bisa kita temui di online shop, untuk kalau kita ganti teman-teman dengan produk yang murah-murah begitu, nah itu secara build quality ini lebih bagus. Nah, oleh karena itulah Om Lubis akhirnya mengganti dinamo daripada kipas angin ini teman-teman. Nah, akhirnya coba cari-cari di online shop, ketemulah. Nah, memang kelemahan dari jenis fan yang orbit fan ini teman-teman, atau sering juga disebut dengan plafon fan, ini adalah jenis fan yang jarang penjualannya teman-teman. Jadi secara umum kalau kita temui jenis kipas angin itu teman-teman, itu adalah jenis yang stand fan ataupun yang menempel di dinding. Kemudian jenis yang pakai baling-baling besar. Nah, kalau untuk yang orbit fan ini teman-teman itu cukup jarang. Nah, sehingga wajar kalau part-part yang kita perlukan kalau dalam penggantian itu sulit ditemukan teman-teman, atau jarang dijual. Nah, Om Lubis sudah dapetin teman-teman. Jadi dari yang sebelum kita bongkar teman-teman, itu udah jelas bahwa dinamo ini sudah digunakan lebih dari 7 tahun dan dia sudah mulai rusak teman-teman, bahkan sudah berhenti total. Nah, untuk itu kita akan ganti dengan komponen yang sama, yaitu dinamo COF 1651 yang katanya original teman-teman. Nah, ini di online shop Om Lubis beli sekitar 200.000 dengan klaim dari toko adalah original. Nah, biasanya teman-teman kalau original itu, kalau kita beli produk original ataupun spare part original, dipastikan bahwa dia plug and play terhadap komponen-komponen yang sudah ada. Nah, ini Om Lubis ada temukan masalah teman-teman. Jadi ketika dinamo baru ini dibeli teman-teman, itu ternyata ukuran daripada asnya ini, sumbunya itu sedikit berbeda dibandingkan yang dinamo lamanya. Akhirnya teman-teman, nah di bagian sini itu kita harus bubut akhirnya teman-teman. Jadi dinamo yang baru Om Lubis beli itu ukuran asnya itu lebih besar sedikit dibandingkan originalnya. Nah, itu ada dua kemungkinan teman-teman, ataukah memang ini dinamo yang dibuat belakangan oleh pabrikan, ataupun kemungkinan dia bisa jadi produk KW teman-teman. Nah, akhirnya kita melakukan bubut teman-teman di bagian tengah daripada blade-nya ini. Nah, ujung-ujungnya keluar biaya lagi tuh teman-teman, biaya pembubutan. Nah, tiap-tiap daerah kita tentu beda-beda harganya. Di tempat Om Lubis hanya untuk membubut ini itu sampai menghabiskan 30.000 teman-teman. Nah, karena dinamo ini mati total, kemudian akan kita ganti dengan dinamo baru. Nah, di sini ada sedikit perbedaan saja teman-teman. Ketika di bagian dinamo lama itu ada 3 kabel. Kabel yang lama itu berwarna merah, kemudian putih dan hitam. Nah, untuk yang dinamo baru ini teman-teman itu ada 4 kabel. Yang satunya nanti untuk ground. 3 kabel ini sama dengan kabel dinamo sebelumnya, hanya warnanya berubah teman-teman. Warnanya menjadi warna biru, kemudian ungu, kemudian coklat. Nah, mungkin agak kurang jelas teman-teman kalau di kamera ini. Jadi secara fungsi tentu sama saja teman-teman, cuman kita harus mencari mana kabel yang akan dihubungkan ke arus AC langsung, mana yang akan dihubungkan ke bagian elko ini teman-teman. Nah, oke, dari sini Om Lubis sudah coba cari-cari.
itu yang akan kita sambungkan ke AC adalah yang berwarna coklat, kemudian biru dan ungu ini akan dihubungkan ke elko. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan uji dinamo ini apakah rangkaian yang mau kita pasang atau kita rakit ulang ini bisa berfungsi atau bisa berputar. Kita akan uji teman-teman pemasangannya sebelum kita rangkai. Yuk ikutin terus. Oke teman-teman, untuk itu kita yang dinamo lama kita singkirin dulu. Nah, sebelumnya teman-teman, Om Lubis mau ngasih tips nih, mau ngasih tips ke teman-teman yang kalau melakukan penggantian dinamo untuk kipas angin apa aja teman-teman, untuk yang jenis-jenis apapun. Pertama-tama teman-teman harus perhatikan bahwa sebetulnya kalau kita beli dinamo teman-teman, itu akan sangat banyak pengaruhnya terhadap dimensi-dimensi ataupun jenis-jenis sumbunya teman-teman, kemudian bentuk daripada ujung as tengah ini teman-teman, sumbunya ini. Itu juga ada yang menggunakan drat di ujungnya, ada yang polos begini teman-teman. Artinya kalau yang polos begini ada tekukan di sininya atau di sini teman-teman, itu menandakan kalau dia penguncinya adalah baut teman-teman. Nah, kalau yang drat di sini berarti dia mengunci dengan tutupan dop semacam ini, tapi yang menggunakan drat teman-teman. Nah, itu kalau kurang jeli memperhatikan itu, teman-teman akan mengalami yang namanya salah beli dinamo. Dan juga untuk yang stand fan itu setiap merek beda-beda teman-teman. Itu yang besi yang ada di sini untuk dudukan di standnya itu beda-beda ukuran di setiap mereknya. Maka saran Lubis, jeli untuk melihat berapa ukuran pada diameter ini. Kalau teman-teman punya alat ukurnya, jangka sorongnya, itu bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukur persisnya berapa diameternya, kemudian panjang daripada asnya ini sendiri dari pangkal bodinya ke ujung, kemudian juga dimensi daripada bagian bodi ini ke bagian belakangnya. Itu sebaiknya diukur dengan teliti teman-teman, untuk kemudian dibandingkan dengan produk yang dijual di online shop. Nah, itu kira-kira tips singkat Om Lubis terhadap pembelian part daripada fan ini teman-teman. Oke, kita akan langsung lanjutkan teman-teman. Kita akan coba lanjutkan untuk pemasangan ataupun pengujian daripada dinamo ini sebelum kita pasang. Untuk arus yang AC kita akan pasangkan di kabel coklat. Kemudian jangan lupa kita isolasi teman-teman. Nah, untuk amannya kita isolasi sedikit teman-teman, walaupun namanya pengujian, kita isolasi saja sedikit untuk amannya. Oke, kemudian kabel ungu dan biru ini kita taruh di bagian elko ini teman-teman. Nah, untuk kabel orange nya teman-teman nggak usah ragu, teman-teman sebetulnya ini lebih kepada kabel orange ini kalau kita pasang nantinya di rumah, ini lebih daripada kabel untuk ke bagian controller ini teman-teman. Ini hanya karena kita simulasikan dia menggunakan kabel pendek. Kita isolasi lagi sedikit. Oke, coba kita nyalain ya teman-teman, kita tes dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini, Om Lubis sudah kasih tanda dengan lakban dengan tanda merahnya teman-teman. Kita lihat dinamo yang baru ini fungsi ya teman-teman, atau berputar. Oke, kalau sudah kita uji teman-teman dan dinyatakan normal, selanjutnya kita rakit kembali teman-teman. Oke, ikutin terus untuk perakitannya. Tentu untuk perakitan ini teman-teman hanya harus mengingat bagaimana langkah-langkah sewaktu pembongkaran teman-teman. Jangan lupa untuk bagian mana yang duluan, mana yang terakhir. Itu saya teman-teman. Oke, kita pasang lagi. Oke, kita mulai aja perakitannya kembali teman-teman. Untuk kabel kita masukkan ke posisi-posisinya, dimulai dari cover belakang.
changes. Life. 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 Oke teman-teman, itu saja tips singkat dari Om Lubis teman-teman untuk penggantian sendiri ataupun servis sendiri orbit fan dari Sekai COF 1651 ini teman-teman. Jika konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Om Lubis, dan wassalam.